Pertama yang dilakukan pria ini ketika dia bangun. Ini untuk memeriksa apakah wanita di sebelahnya masih bernafas. Melihat lapisan kabut muncul di cermin. Pria itu menghela nafas tak berdaya, dia sudah berusia 80 tahun. Kenapa dia masih kuat hidup? Tampaknya jika dia ingin mewarisi warisan, dia harus terus berguling-guling di ranjang selama beberapa tahun lagi. Maximo menjalani kehidupan yang membuat iri pria. Temukan wanita kaya untuk didukung. Jadi makan saja tanpa duduk dan nikmati hidup bahagia selama 30 tahun. Rumah wanita kaya itu begitu besar sehingga dia harus bergerak dengan skateboard. Di mana-mana ada pelayan yang siap melayani. Mandi, menonton video, membaca koran, seseorang membantu membalik halaman. Dia memiliki terlalu banyak waktu luang dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berlatih Tai Chi. Dia sangat lelah belajar, lalu dipijat. Hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka. Tapi Maximo sama sekali tidak mempedulikannya. Sampai wanita kaya Peggy memberinya jam tangan mahal. Dia hanya menunjukkan ekspresi bahagia. Ini sama seperti tahun lalu. Tapi itu mahal, orang-orang. Beberapa lagi juga siap menerima. Sang istri menantikan hadiahnya. Tapi Maximo ini tidak menyiapkan apapun. Dia hanya bisa berbohong kepada istri kayanya bahwa dia ingin membawanya ke tempat untuk memilih hadiah. Bu Peggy sangat gembira. Naik ke atas dengan kecepatan tercepat, ambil tasmu dan keluar. Maximo membawanya ke toko supercar. Pilih mobil sport dengan warna yang sama dengan pakaian wanita kaya. Tapi dia berusia 80 tahun ini. Lutut tidak bisa ditekuk. Jelas tidak mungkin naik kendaraan serendah itu. Maximo terlihat sangat kecewa. Kemudian mulai menunjukkan kemarahan. Ubah baru saja melihat hewan peliharaannya marah. Segera tarik uang untuk membeli mobil langsung. Itu semua bagian dari rencana Maximo. Benar-benar raja genre, pria menghabiskan uang istrinya. Ketika Maximo masih muda, keluarganya sangat miskin. Ayahnya adalah seorang sopir kapal tangker minyak mentah. Hari itu, karena terus bekerja, dia terlalu lelah. Jadi langsung nabrak rumah. Tangker minyak meledak di tempat. Ayah Maximo juga meninggal karena ini. Sejak hari itu, Maximo telah dengan jelas mendefinisikan tujuan hidupnya. Dia pasti pria di belakang wanita kaya. Selama 10 tahun sekarang, dia selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Dia berbaur dengan berbagai jenis klub kelas atas. Dia akhirnya bertemu wanita ini. Tidak ada anak, tidak ada suami. Kecuali punya uang, tidak ada apa-apa. Dia sendiri sangat tampan. Bukankah mudah untuk menggoda wanita ini? Jadi Maximo segera meluncurkan serangan. Orang ini miskin dari dalam keluar. Peramal mengatakan bahwa dia hanya bisa bersembunyi di bawah lemari. Hanya untuk melihatnya memamerkan dadanya yang kencang. Sengaja melewati wanita kaya. Bibi-bibi itu tampak sangat merah di wajahnya. Tapi Maximo tidak tergerak oleh itu. Bibi kaya rata-rata dia tidak pernah menganggap apa-apa. Sampai wanita yang sangat kaya, yang terbaik di negeri ini muncul. Usia yang tinggi. Kesehatan dia tidak baik, dia masih harus minum obat. Ini benar-benar cinta impiannya yang selalu ia impikan. Baru saja melihatnya melompat ke kolam. Berenang langsung ke wanita kaya. Memamerkan perut 8 packnya, payudara kencang. Berhasil menikah dengan rumah bangsawan. Dalam sekejap mata, 25 tahun telah berlalu. Wanita kaya itu berusia 80 tahun ini. Maximo juga secara bertahap berubah menjadi paman setengah baya dengan perut besar. Perut 8 pak semuanya telah dikumpulkan menjadi satu paket. Hari itu dia kembali ke mansion. Menemukan mobil sport aneh yang diparkir di depan pintu. Wanita kaya berbaring di sofa menghirup oksigen. Seolah baru saja selesai berolahraga berat. Pada saat ini, seorang pria keluar dari kamar mandi. Lebih muda dan lebih tampan dari Maximo. Bahkan mulut sepertinya dituang dengan madu, pembicaraan manis. Ubah memiliki cinta baru. Segera mengumumkan perceraian dari Maximo. Karena mereka berdua menandatangani perjanjian pranikah. Membuatnya tidak bisa mendapatkan satu koin pun. Kehilangan 25 tahun masa muda seorang putra, orang tidak mengatakan. Dia juga secara brutal diusir dari mansion. Maximo berkeliaran di jalanan, tanpa tujuan. Satu-satunya skateboard dengan nilai berapapun juga dicuri. Dia miskin dan tidak punya tempat untuk makan atau tinggal. Dia baru ingat bahwa dia memiliki seorang adik perempuan yang belum dia hubungi selama bertahun-tahun. Tapi dia sudah terbiasa tinggal di villa mewah. Untuk kamar kecil adik perempuan, ada sedikit kebencian. Di rumah, dia hanya tahu cara makan tetapi tidak ingin bekerja. Kakakku melihat kakaknya seperti itu. Beri saja dia tugas menjaga dan merawat anaknya. Di depan sekolah cucunya. Dia melihat target berikutnya. Wanita kaya memancarkan kemuliaan. Dari cucunya, dia mengetahui bahwa itu adalah nenek teman sekelasnya. Aset memiliki ribuan miliar. Masalah yang paling penting adalah dia baru saja kehilangan suaminya. Hai, luar biasa, ini sangat indah. Apa maksudmu? Sedih sekali. Pria melompat ke kolam renang. Air di danau langsung menguning. Siapa yang tidak mengira dia bersenang-senang di danau? Ternyata giginya tidak bagus. Cuma bisa makan nasi lembek, sembunyi di bawah lemari. Tapi sekarang sudah hampir tua. Perut 8 pek akan segera hilang. Bulu dada yang bangga juga berubah menjadi ini. Karena untuk bisa mencerai-beraikan wanita kaya. Dia tidak keberatan menggunakan semir sepatu untuk mewarnai ulang bulu dadanya. Berjuang dengan percaya diri menuju kolam. Maximo baru saja muncul. Perut buncit dan bulu berwarna sepatu. Mendapat perhatian semua orang. Dia sangat percaya diri. Ciptakan pose sempurna melompat ke dalam air.
Semir sepatu dicampur dengan air kolam renang. Seketika berubah menjadi kuning. Semua orang mengira dia bermain-main di danau. Aliran air berwarna yang indah mengikutinya sepanjang jalan. Tak diduga, dia bahkan meludahi wajahnya. Adegan ini membuat wanita kaya takut sampai berteriak. Kali ini, dia gagal membuat kesan. Dia juga diseret keluar oleh satpam. Dia sadar bahwa semua ini karena usianya. Dia benar-benar kehilangan pesona dan daya tarik masa mudanya. Jadi dia mulai bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian gunakan ke klinik kecantikan untuk perawatan kulit. Pangkas alis dengan sangat tajam. Mencabut bulu hidung, memakai masker dan segala macam hal. Dia juga menggunakan metode laser untuk kulihat wajah. Pemutih gigi. Secara umum, lakukan semua layanan dalam perawatan kecantikan. Pakai baju pink. Kali ini, akhirnya wanita kaya itu memperhatikannya. Tanpa diduga, sebelum dia bisa melakukan apapun, seorang pria yang ingin menghabiskan uang istri lain muncul. Melihat pria itu juga mencoba mengincar mangsanya. Dua orang saling berkelahi. Langsung merenggut tangan palsu wanita kaya itu. Wanita itu sangat marah. Usir saja dua pria ini. Adik perempuannya juga sangat kecewa dengan pemikiran kakaknya untuk tidak bekerja tetapi meminta makanan. Tanpa ragu, dengan tegas menendangnya keluar dari rumah. Beberapa bulan kemudian, dia mendapat masalah besar. Pihak lain mengendarai helikopternya sendiri ke titik pertemuan. Adikku sangat senang. Terima kasih wanita kaya telah memberi dia kesempatan untuk bekerja sama. Wanita kaya itu berkata tidak perlu berterima kasih padanya. Jika ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang memperkenalkannya. Pada saat ini, Maximo turun dari helikopter. Ternyata beberapa bulan yang lalu, dia parasit pada wanita kaya baru. Akhir film. Pemuda yang mencuri pacar kaya pertama Maximo. Juga menjadi persis seperti orang tua itu. Hal pertama yang dia lakukan setiap hari saat bangun tidur adalah memeriksa apakah wanita kaya di sebelahnya masih bernafas gak. Dan akhirnya dia menunggu hari itu. Cuman tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dia dapatkan. Film akhir di sini saja. Sampai jumpa.